Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 semuanya dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat, keadaan yang bahagia dan semangat menjalani PJJ pada minggu ini. Pada pertemuan ini kita akan lanjut materi yaitu berupa praktik pengolahan buah-buahan. Kemarin kita sudah belajar mengenai teorinya, sekarang kita belajar praktik pengolahannya. Nah, tahapan pengolahan bahan pangan buah-buahan menjadi makanan itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahapan awal ketika menentukan akan memasak suatu makanan. Jadi, tahapan awal ketika kita merencanakan mau memasak apa, itu terdiri dari yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Contohnya, stok pisang di rumah sangat melimpah karena hasil panen dari kebun. Olahan pisang yang pernah dimasak hanya berupa pisang goreng dan pisang rebus. Perlu variasi baru memasak pisang agar tidak bosan dan mengurangi stok pisang di rumah. Jadi ini adalah identifikasi berupa kebutuhan bahwa kita punya banyak sekali pisang, kebutuhan kita menciptakan variasi masakan baru. Atau boleh kalian identifikasi kebutuhan lain ini, misal ketika cuaca dingin atau cuaca panas atau keadaan kalian lapar, itu juga identifikasi kebutuhan. Jadi nanti kalian silahkan cari kebutuhan kalian apa untuk mengidentifikasinya. Setelah itu kita sudah menemukan identifikasi kebutuhan atau nama lainnya adalah masalah kita. Kita akan menemukan ide atau gagasan dari kebutuhan tersebut. Contohnya seperti ini, tercetusnya ide membuat makanan berupa bolu pisang setelah mencari-cari olahan pisang yang mudah dengan bahan yang ada di rumah. Jadi gagasannya berupa, oh kita mau buat bolu pisang karena bahan-bahan tersebut ada. Itu adalah gagasan yang muncul atas adanya identifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri atas dua tahap, yaitu tahap persiapan, yaitu tahapan menyiapkan bahan, alat, dan langkah-langkah persiapan sebelum memulai kegiatan memasak. Jadi tahapan ini adalah menyiapkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan, alat-alat apa saja, kemudian kita tahu langkahnya seperti apa ketika mau memasak. Jadi itu dipersiapkan, jangan sampai ketika kita memasak itu tidak ada bahan ini atau kurang alat ini. Jadi perlu dipersiapkan dari awal. Yang kedua adalah proses pembuatannya, meliputi tahapan proses pembuatan, menerangkan langkah-langkah pengolahannya, bagaimana kita membuat suatu masakan tersebut. Nah, di sini Bu Erni akan membuat bolu pisang kukus. Nah, yang pertama adalah pada proses persiapan. Di sini Bu Erni memberikan beberapa bahan. Ada gula pasir, 4 sendok gula pasir, kemudian 6 sendok minyak goreng, kemudian 6 sendok tepung terigu, 2 butir telur, dan 4 buah pisang yang sudah dikupas. Kemudian ada setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh bubuk vanili bubuk, kemudian ada setengah sendok teh garam. Jadi ini ada beberapa bahan yang sudah dipersiapkan Bu Erni. Selanjutnya adalah proses pembuatannya. Yang pertama adalah pisang dihaluskan dengan garpu, dihaluskan terlebih dahulu, kemudian sampai halus seperti bubur ini. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Yang selanjutnya tambahkan gula pasir. Nah, tambahkan garam dan vanili, kemudian kocok sampai gula larut semuanya dalam telur tadi campuran tersebut. Setelah larut, ayak tepung ke dalam adonan. Tujuannya agar tidak menggumpal nanti ketika adonan diaduk. Kemudian setelah itu tambahkan baking soda juga di atas tepung yang mau diayak itu. Nah, selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata antara adonan awal dengan tepung. Setelah rata, baru terakhir adalah masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi, dicampur sampai adonan rata dengan kita pakai spatula saja. Kalau tadi pakai pengocok, yang terakhir pakai spatula saja, kemudian ditambahkan minyak goreng dan aduk rata. Tujuan minyak goreng ini agar hasilnya itu tidak akan lengket di pencetak atau cetakan nanti. Nah, selanjutnya masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah diolesi minyak goreng. Jadi tadi minyak gorengnya dicampur di adonan, yang kedua adalah mengolesinya di cetakan. Baru dimasukkan si minyak goreng. Jadi ini tadi beda ya ukurannya. Ini baskom besar, sedangkan yang Bu Erni buat pakai ini adalah baskom kecil. Kemudian kukus selama 45 menit dengan api besar.
Selanjutnya, cek kematangan roti dengan ditusuk dengan lidi. Jika matang, matikan kompor, tunggu hingga dingin. Jadi harus ditunggu dengan dingin agar bisa dikeluarkan dari cetakan. Jadi kalau sudah masih panas itu susah untuk dikeluarkan dari cetakan biasanya roti itu. Keluarkan roti dari cetakan setelah dingin. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil jadi dari bolu pisang kukusnya. Kemudian ada penyajian dan pengemasan. Setelah kita melakukan proses pengolahan, ada penyajian dan pengemasan. Yang pertama penyajian, yaitu suatu cara menyuguhkan makanan yang siap disantap secara keseluruhan yang diatur dan telah disesuaikan dengan kerapian, estetika, dan disusun secara menarik, mungkin agar dapat menambah nafsu makan. Jadi bagaimana kita meletakkan makanan tersebut agar menambah daya tarik kita untuk memakannya. Yang kedua adalah pengemasan, merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan agar makanan atau bahan pangan baik yang belum diolah maupun sudah diolah dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat dan kualitas maupun kuantitas. Pengemasan ini tujuannya untuk ketika kita mau pengolahan makanan dan dijual atau diperjualbelikan. Nah, pengemasan ini sangat perlu dilakukan. Nah, di sini ada Bu Erni penyajiannya. Tadi yang belum disajikan Bu Erni hias. Nah, sekarang ini termasuk dalam penyajiannya. Bolu pisang kukusnya. Kemudian ada tujuan pengemasan. 1. Membuat umur simpan bahan menjadi panjang. 2. Menyelamatkan produk bahan pangan yang berlimpah. Ketiga adalah mencegah rusaknya nutrisi gizi bahan dan pangan. Jadi rusaknya itu bisa karena bakteri atau karena virus atau jamur yang bisa merusak si makanan tersebut. Yang keempat adalah menjaga atau menjamin tingkat kesehatan bahan pangan. Ketika terhindar dari mikroorganisme, maka bahan pangan tersebut akan lebih sehat atau tidak akan menimbulkan penyakit. Yang kelima adalah menambah estetika dan nilai jual pangan. Coba kalian lihat makanan kemasan itu pasti bungkusnya adalah menarik. Itu adalah menambah minat kita untuk membeli. Nah, kriteria dalam pemilihan wadah atau penyajian pengemasan yang pertama adalah bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Jadi kalau memakai plastik itu bukan plastik yang dia menimbulkan bau. Plastik itu kan ada plastik yang bisa mempengaruhi bau. Yang kedua adalah bahan kemasan wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Jadi dia bisa menahan misal berat makanan yang kita olah itu berat, dia bisa menampungnya. Tuh. Kemudian bahan kemasan wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Jadi gunakan plastik yang memang digunakan untuk wadah makanan, bukan untuk plastik tempat seperti kresek hitam itu bukan untuk tempat makanan. Jadi gunakan yang benar-benar untuk digunakan untuk makanan, bahan pangan. Kemudian bahan kemasan wadah penyajian mudah didapat. Jadi jangan cari yang susah-susah didapat dari kita. Nah, evaluasi berupa penilaian produk olahan makanan atau minuman yang telah kalian buat. Ujilah hasil olahan kalian terhadap orang lain untuk merasa atau mencoba makanan kalian. Bisa orang tua kalian, adik kalian, nanti dikasih penilaian makanan kalian kurang apa toh. Apabila ada kekurangan dalam olahan kalian, buat catatan sebagai bahan masukan atau perbaikan untuk waktu lain. Jadi ketika kalian nanti membuat evaluasi, coba dimasukkan bagaimana komentar dari orang-orang yang mencoba makanan kalian. Nanti kalau ada kekurangannya silahkan ditulis. Nah, ini adalah contoh evaluasi. Berdasarkan penilaian terhadap bolu pisang buatan saya, bolu pisang sudah pas dan enak, manisnya cukup dan tidak bantat. Nah, itu adalah contoh dari evaluasi pembuatan bolu pisang kukus tadi. Nah, tugas 2 minggunya adalah tugas kalian bukan 1 minggu, ini 2 minggu. Jadi karena minggu depan libur, jadi tugasnya itu bukan dikumpul pada portofolio minggu depan, tapi minggu depannya lagi. Buatlah olahan dengan bahan buah, boleh berupa makanan atau minuman. Hasil masakan silahkan difoto dan diupload di Classroom seperti seni budaya, paling lambat tanggal 24 Agustus 2020. Nanti Bu Erni kasih tugas prakarya di Classroom kalian, silahkan diupload hasil tugas kalian. Tulis laporan di kertas folio berisi jadi tulis di kertas folio dengan tulisan tangan. 1. Judul olahannya apa. 2. Perencanaan. Kalian identifikasi kebutuhan dan ide gagasannya seperti yang pernah tadi tak contohkan tadi. 3 adalah pelaksanaan. Kalian tulis alatnya apa saja, bahannya apa saja, langkahnya bagaimana. Yang 4, evaluasi, berisi hasil penilaian masakanmu dari orang lain. Jadi kalian cobakan makanan kalian pada orang lain, kemudian tulis bagaimana hasil penilaian mereka. Dikumpulkan pada pengumpulan portofolio 2 minggu
lagi antara 25 atau 26, terserah nanti pengumuman dari sekolah kapan pengumpulan portofolio kalian, bukan minggu depan ya. Nah, sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.